Universitas Negeri Gorontalo ini adalah universitas yang rasa pesantren. Setuju tidak Pak Rektor? Sebenarnya kedekatan Habib dengan Pak Rektor itu seperti apa? Kenapa tiba-tiba dekat tuh Pak Rektor? Coba. Bahwasanya di Ramadan harusnya istirahat kita berkurang. Jadi memang kita harus jaga kondisi, jaga fisik, dan supaya lebih sehat, lebih enak, lebih enteng, yaitu hatinya yang harus bersih. Allah, tinggi berarti makin tinggi. Kemarin itu langsung. Makin tinggi teman-teman. Healing terbaik. Sebenarnya kita ya kalau mau jujur ya, sehari semalam kan kita sudah diberi waktu 5 kali healing sebenarnya. Allah Akbar. Lagi Itu kan paling jelek kali itu. Banyaklah berbuat baik dan jadikanlah dirimu sebagai orang yang bermanfaat di lingkunganmu. Karena ketika kita berada di satu lingkungan yang keberadaan kita sudah tidak diinginkan oleh lingkungan itu, betapa meruginya kita. Tetapi kalau selama diri kita selalu menjadi pribadi yang diinginkan, dirindukan pada lingkungan ekosistem di mana saja kita berada, insya Allah kita akan menemukan banyak kebaikan ke depan. Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Rektor, ini abang saya, saudara saya, kakak saya, Bapak Profesor Dr. Edward Wolog. Gimana kabar Pak Rektor, sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Kalau ketemu Habib sehat. Alhamdulillah. Ini kelihatan segar, bugar, fisiknya Masya Allah. Ini Ramadan Pak Rektor sudah berlalu beberapa hari. Bagaimana perasaan Ramadan tahun lalu sama tahun ini? Perbedaannya Pak Rektor rasakan? Yang pasti kalau ditanya perbedaan, mungkin lebih kepada bagaimana kita memaknainya ya. Karena yang pasti tahun lalu dengan tahun ini usia kita bertambah. Baik, betul. Kalau bicara usia kita bertambah, berarti sebenarnya fase hidup kita makin pendek. Ya, ya. Intinya berarti harusnya dari Ramadan tahun lalu ke Ramadan tahun ini, istighfar dan minta ampunnya harus lebih banyak. Masya Allah. Artinya dengan kematian semakin dekat. Betul. Ya, artinya Israel sudah lihat dari jauh ini. Malaikat ini sudah lihat jauh. Iya kan, umur kan kita tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Hobi buat Bapak Rektor. Pak Rektor Profesor Dr. Insinyur Edward Wolog ST MT IPU ASEAN Eng. Avatar. Pak Rektor maklum. Besok jadi biru. Ini murid magang, jadi maklum, maklum. Masih bawa gini kasihan. Beda server. Ya. Murid magang dengan 1 juta pertanyaan. Iya. Belum apa ini mau izin gabung ini. Cuman rata-rata kan kalau murid magang itu sopan santunnya bagus. Ini tapi memang baru. ini magang tapi agak nyeleneh Iya, juga. iya. Oke. Tapi memang dari server sebelah memang. agak beda server. Insyaallah ini nyok Pak Rektor. Alhamdulillah. Jadi Pak Rektor Ramadan tahun ini alhamdulillah Ya. insyaallah semakin lebih bermakna. Betul. Dengan bertambahnya berkurangnya usia pastinya. Berkurangnya usia. Baik Pak Rektor. Jadi Pak Rektor ini kan sekarang sudah memimpin Universitas Negeri Gorontalo kurang lebih sudah 2 periode ya. Ya. Alhamdulillah. Kira-kira yang membuat Pak Rektor ini Masya Allah semakin alhamdulillah ya kalau saya lihat. Artinya saya kenal Pak Rektor ini sudah lama. Oke. Lihat fisik alhamdulillah Allah kasih, zohirnya alhamdulillah kuat. Cuman kan batin itu kan pasti. Pasti ada amalan batin yang selama ini Pak Rektor amalkan. Ya. Dan saya secara pribadi juga tahu sebagian apa yang diamalkan oleh Pak Rektor. Kira-kira mungkin bisa kasih resep kepada teman-teman supaya tahu bagaimana. Apa ya? Yang pertama sih kalau ditanya, saya itu lebih menjalani hidup, kewajiban dan tanggung jawab itu apa adanya. Artinya apa yang menjadi kewajiban memang harus kita tunaikan, ya. Apa yang menjadi tanggung jawab harus kita perjuangkan, gitu. Tetapi yang kalau ditanya soal batin agar supaya tenang, saya itu orang yang paling suka berprasangka baik dan mengambil hikmah baik dari setiap kejadian yang ada. Sangka baik. Ya, jadi saya Semua termasuk kejadian. termasuk itu.
dari setiap problematika permasalahan yang ada, pasti saya berusaha untuk sangka baik dan melihat sisi baiknya gitu. Artinya semua yang Allah takdirkan ini pasti ada hikmah. Ya, apapun terbaik. itu yang terjadi, kita mengambil sisi baiknya gitu, sisi hikmah baiknya gitu. Betul. Itu memang sesuai kan dari apa yang disampaikan sama Allah Ta'ala. Artinya sesuai dengan prasangka seorang hamba. Ya. Jadi Allah itu sesuai dengan prasangka. Ini Pak Rektor sudah amalkan. Tapi kalau tips tetap terlihat ganteng, Pak Rektor. Saya lihat Pak Rektor ini, Masya Allah, ganteng terus, Bib. Alhamdulillah, Masya Allah. Apa ya? Saya bisa jawab, sholawat kepada Nabi. Masya Allah. Ini mungkin dari sisi ini mungkin banyak orang yang tidak tahu. Sholawat, alhamdulillah. Beliau ini dari masih SMP, dari SD mungkin makan Pak Rektor ya. Artinya dekat dengan sholawat itu dari dulu. Alhamdulillah. Dan orang sholawat itu kan pasti jiwanya tenang, tetap bercahaya. Jadi beda antara ini orang kalau bercahaya itu selalu enak dipandang. Iya. Orang yang ganteng belum tentu enak dipandang. Betul. Itu. Kalau Pak Rektor ini, Alhamdulillah cahaya. Alhamdulillah. Ini Pak Rektor maklum ini murid magang. Murid magang siap. Boleh juga. Boljuk. Jadi memang ini boleh lama-lama. Saya tuh bilang cepat-cepat pensiun saya dari magang. Jadi magang tidak perlu selesai magang ya, langsung pensiun ya. Tidak perlu dipermanenkan, langsung pensiun. Masya Allah, alhamdulillah. Pak Rektor begini, saya pernah dengar statement dari Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Dan waktu itu saya hadir. Pak Rektor juga hadir. Saya dengar dengan telinga saya, Pak Rektor juga pasti dengar. Universitas Negeri Gorontalo ini adalah universitas yang rasa pesantren. Setuju tidak Pak Rektor? Setuju lah. Setuju. Tanggapan Pak Rektor bagaimana itu? Setuju itu dari sisi substansi. Artinya gini, saya tidak pernah memikirkan dan membayangkan statement itu. Nah, balik ke pernyataan saya awal bahwasanya kita jalani aja gitu. Apa yang kita niat, kita nilai baik gitu. Kan sejatinya kan pondok pesantren, universitas, itu kan sejatinya adalah sebuah tempat untuk membina generasi muda untuk menjadi lebih baik. Nah, kalau pesantren itu identik dengan ilmu-ilmu agama yang menjadikan akhlak lebih baik, tentu kita senang gitu. Kalau ternyata kegiatan di perguruan tinggi negeri seperti Universitas Negeri Gorontalo yang perguruan tinggi akademik yang relatif bersifat umum, tetapi ternyata dipandang memiliki nilai-nilai pesantren, tentu itu merupakan sebuah nilai plus buat UNG dan khususnya buat mahasiswa UNG. Artinya tanpa kita memogramkan khusus, tetapi ekosistem kebaikan itu harusnya kita tumbuhkan gitu, sehingga itu akan menjadi nilai plus bagi mahasiswa ketika lulus dari UNG. Seolah-olah kan sudah memperoleh ilmu umum sama ilmu pesantren, meskipun saya bingung gitu. Kita belum pernah menyelenggarakan pesantren secara khusus, tetapi dengan mengundang guru-guru untuk berbagi ilmu yang identik dalam tanda petik dengan ilmu pesantren tadi, itu kan akan menjadi bekal lebih buat mahasiswa. Dan memang Pak Rektor juga sering bikin hampir tiap tahun itu berapa kali UNG bersolawat? Ya bisa 5-6 kali lah. Dalam 5-6 kali dalam satu-satunya universitas Bib yang selalu ini menurut saya, ya kan, kalau saya lihat di medsos Bib, UNG Bib selalu undang Habib, Ustadz Abdul Somad, Masya Allah, luar biasa. Tapi Bib, Pak Rektor, sebelum jauh nih, saya ingin penasaran saya sebenarnya, Pak Rektor. Sebenarnya kedekatan Habib dengan Pak Rektor itu seperti apa? Kenapa tiba-tiba dekat tuh, Pak Rektor? Coba. Ada yang mengatakan begini, pribadi-pribadi yang memiliki kecintaan pada hal yang sama itu seringkali dipertemukan tanpa situasi yang diduga-duga. Sama kayak saya sama Habib. Habib ini saya nggak kenal sama sekali. Habib Salim Al-Jufri ini saya nggak kenal. Sampai satu ketika ada teman saya bawa Habib ke saya bicara tentang rencana pembukaan Majelis Rasulullah Provinsi Gorontalo. Saya langsung support. Dari situ kita deket. Karena itu mungkin kecintaan kita sama. Gitu. Jadi ketika kita dipertemukan langsung connect. Gitu. Tentu kalau misalnya saya servernya ke A, Habib servernya ke B, susah kan connect-nya gitu. Tapi mungkin karena kita satu server berbeda waktu, sehingga dipertemukan pada kesempatan yang tepat, ya udah langsung connect gitu. Dan sampai sekarang gitu. Dan memang saya akui, memang saya sama Pak Rektor umurnya jauh sekali. Iya. Jauh.
Tapi Pak Rektor bisa berbaur dengan ya saya yang masih muda ini, dan saya juga bisa, Pak Rektor bisa Masya Allah, artinya bergaul itu luar biasa, humble-nya sama yang muda. Jadi bisa tahu bergaul. Karena ada kadang-kadang yang tua ini sok-sok tua terus, tidak mau dengan anak muda. Tapi itulah bagus, alhamdulillah. Artinya Pak Rektor yang saya kenal, dan saya tetap memposisikan diri saya itu tetap penghormatan kepada Pak Rektor sedekat. Artinya saya itu biar dekat dengan Pak Rektor. Banyak yang tanya ke saya, kenapa Habib dekat dengan Pak Rektor? Harusnya kan baku sedu apa semua kalau istilahnya kan tetap ada, baku sedu tetap ada, cuman tetap saya itu tetap menjaga, karena memang kita belajar agama itu kita tahu batasan-batasan penghormatan. Dan Pak Rektor juga seperti itu. Saya melihat Pak Rektor itu. Pak Rektor itu walaupun sudah dengan saya, Pak Rektor sudah tahu saya kulit-kulitnya semuanya, tapi Pak Rektor tetap memposisikan saya itu penghormatan. Itu orang yang berpendidikan seperti itu. Ini luar biasa, ini bukan pujian. Aduh, Iya. Biasa adalah saya dulu. Jangan pujian, bukan pujian, tapi Masya Allah, artinya sudah lama lah. Dan alhamdulillah saya dengan Pak Rektor ini sudah berapa kali perjalanan juga bersama-sama. Karena melihat seseorang itu adalah ketika safar Pak Rektor. Dan saya dengan Pak Rektor sudah beberapa kali safar. Ke luar negeri itu sudah beberapa kali safar. Dan itu kan safar itu kan capek. Nabi itu sudah, artinya para sahabat menyampaikan, melihat seseorang itu tatkala di safar. Melihat sifat aslinya, karakter aslinya. Dan saya dengan Pak Rektor itu sudah berminggu-minggu sama-sama di satu tempat, dan karakter kita sudah kelihatan semuanya, tapi tetap bisa nyambung itu loh. Alhamdulillah. Itulah artinya saya sudah tahu Pak Rektor itu, Masya Allah, artinya di luar ketika di safar ya sama, tetap Rektor yang saya tahu seperti itu. Alhamdulillah. Insya Allah beliau sehat. Doain terus Bib. Amin. Tapi sebelum lanjut Bib, mungkin kita kasihan Pak Rektor mungkin haus. Oh haus, ini apa ini? Kebetulan Pak Rektor bawa kopi dari 3 Kitchen. Oke. Nah, jadi kalau soal diet besok aja deh. Oke. Pak Rektor. Iya. Iya, silakan Pak Rektor. Makasih Bib. Makasih. 3 Kitchen. Coba dulu. 3 Kitchen. Oke, bismillah. Saya biasa cuman makan kuenya 3 Kitchen. Kali ini kopinya ya? Iya. Oke. Lengkap. Oh iya. Pak Rektor sudah cobain ya. Iya pasti. Siapa nggak kenal 3 Kitchen di Gorontalo? Masya Allah. Bismillah. Bagaimana? Enak. Siap. Masya Allah. Karena Pak Rektor ini pecinta kopi, Bib. Oh begitu. Beliau pasti tahu Oke. menilai ya kopi-kopi yang berkualitas itu seperti apa. Oh begitu, alhamdulillah. Nah Pak Rektor, ini kan dengan kesibukan, bagaimana cara Pak Rektor ketika sibuk di kantor, pekerjaan di luar daerah dan lain-lain, kondisi puasa, bagaimana Pak Rektor menjaga daya tahan tubuh ketika puasa? Yang pertama, ini kebiasaan saya. Yang pasti kalau puasa, yang tidak bisa saya hindari itu, dan harus saya usahakan sebisa mungkin saya laksanakan. Pertama, saya harus sahur di akhir waktu. Oke, keren. Dan itu sesuai dengan sunnah. Sesuai dengan sunnah Nabi. Saya pasti itu, saya selalu senantiasa saya sahur di akhir waktu. Kemudian memang asupan vitamin ya. Buah, kemudian madu, susu, kurma itu nggak boleh tinggal. Sama telur. Artinya saya tidak makan berlebihan juga tidak. Cuman memang saya buat lebih seimbang antara aktivitas sama istirahat. Karena sebagaimana kita ketahui kalau bulan Ramadan biasanya kan istirahat malam kita kan agak terganggu gitu. Jadi saya juga harus pinter-pinter lah untuk menyematkan waktu istirahat di siang hari. Tetapi prinsipnya memang sejak awal kita sudah siap, kita sudah sadar bahwasanya di Ramadan harusnya istirahat kita berkurang. Jadi memang kita harus jaga kondisi, jaga fisik, dan supaya lebih sehat, lebih enak, lebih enteng, yaitu hatinya yang harus bersih. Allah, tinggi berarti makin tinggi. Makin tinggi hati bersih. Karena kalau mau makan itu nggak bisa enak kalau hatinya nggak bersih. Ya kan? Istirahat nggak bisa optimal. Kita tidak bicara durasi waktu. Ada orang yang istirahat 40 menit tapi optimal karena saking nyaman istirahatnya. Ada orang yang istirahat 2 jam nggak optimal. Habis kan pikiran kemana-mana kan? Masih mikirin ini, masih mikirin itu. Artinya, belum lagi kalau dengan tadi ada suudon-suudonnya, udahlah. Jadi lebih baik hati bersih, berprasangka baik, nggak usah marahin orang. Kalau ada yang salah-salah maafin aja udah beres lah. Hati bersih itu kan memang gitu. Hati bersih kan kata Nabi, kalau hati bersih anggota tubuh ikut jadi baik. Kalau kotor ya jadi buruk juga. Soalnya saya ingat betul itu saya praktekkan betul karena
Dulu ada guru saya pertama gitu, Habib Abu Bakar alias Sagaf bilang, beliau mengingatkan yang menentukan seseorang itu kan dia masuk surga dan tidak, itu kan bukan soal amal ibadahnya gitu kan, tapi hanya sebongkah daging yang ada dalam dirinya, itu disebut hati kan gitu. Kalau itu bersih insya Allah semuanya. Jadi memang tidak mudah, dan saya juga tidak mengatakan hati saya sudah bersih, tapi paling tidak saya senantiasa menanamkan di pikiran saya bahwasanya hati saya harus bersih. Ketika itu saya tanamkan, maka ketika ada godaan untuk benci kepada orang, memusuhi orang, mengingat kesalahan orang, itu kan kita bisa hilangkan. Karena memang kalau benci orang itu dunia yang luas begini jadi sempit. Jadi sempit. Tapi kalau kita memaafkan, gitu, kita lapang. Kita mau ketemu siapa aja nggak ada beban, kita enteng aja, gitu kan. Toh kita juga manusia yang sama kan, nggak mungkin nggak ada salah gitu. Iya, pastinya. Gitu. Masya Allah, Masya Allah. Apalagi tadi itu Pak Rektor bilang kalau tidur itu nggak perlu lama-lama, Bib. Yang penting kita nyaman, hati bersih, enak pasti tidurnya. Cepet aja udah. Seperti sekarang Pak Rektor duduk kayaknya nyaman nih Pak Rektor ya. Duduk di kursi ini ya. Kayaknya nyaman nih Pak Rektor. Saya lihat-lihat gimana Pak Rektor perasaannya duduk. Oke. Ini termasuk sejujurnya ya, karena dibicara sama Habib. Kursi model ini juga saya pernah punya. Oh, Masya Allah. Dari produsen yang sama malah. Dan memang termasuk yang nyaman. Termasuk saya beli itu karena saya pernah nyoba terus nyaman ini. Kalau ilmu saya di teknik industri, saya orang teknik industri, ini secara ergonomisnya oke. Ya, secara ergonomisnya oke gitu. Makanya kita nyaman lah, baik sandarannya, dudukannya oke lah. Tingginya juga pas, dudukan tangannya. Dan memang ini banyak orang yang tidak tahu juga. Sebenarnya Pak Rektor ini penceramah yang sedang menyamar jadi rektor. Gitu, Bib. Oh iya. Iya. Ini banyak yang belum tahu sebenarnya. Iya. Jadi malam ini kita buka saja lah kalau. Enggak. Itu kalau soal itu ranahnya Habib. Gitu ya. Ranah saya kan beda itu ranah Habib, Pak. Tapi beliau ini termasuk yang banyak dicintai sama ulama. Habib Jindan. Amin. Habib Umar bin Hafid. Guru kami itu jumpa dengan beliau itu senang luar biasa. Habib Umar. Ya, alhamdulillah jumpa dengan Habib Jindan. Termasuk salah satu sorbannya Habib Jindan yang beliau sering pakai, itu beliau ambil kemudian dipakaikan ke Pak Rektor. Saya tidak dapat. Dilewat skip. Karena ternyata ada amalan yang lebih tinggi. Itu dia. Saya heran kenapa saya tidak dikasih. Cincin dikasih juga. Cincin. Saya waktu itu sudah lihat Habib Jindan lagi ceramah, pegang cincin, nyala-nyala cincinnya. Insya Allah, mungkin habis ceramah dikasih ke saya kayaknya. Pak Rektor. Subhanallah, semuanya Pak Rektor. Artinya ini kan tanda ketika dicintai sama ulama. Mungkin Pak Rektor dicintai sama orang-orang yang mungkin di luar sana. Oke lah dicintai oleh ini, oleh itu. Tapi ketika dicintai sama ulama ini pasti beda Pak Rektor. Alhamdulillah. Artinya hati lebih tenang, nyaman. Beda kan Pak Rektor ketika merasa dicintai oleh. Kan Pak Rektor banyak kawan-kawan pejabat. Juga mungkin pejabat cinta dengan Pak Rektor. Tapi ketika Habib Jindan, ulama-ulama yang cinta Pak Rektor, pasti perasaan Pak Rektor berbeda. Alhamdulillah. Apa resep bisa dekat sama ulama? Aduh, kalau itu saya nggak punya resepnya. Cuman memang dari dulu saya suka. Karena saya sadari gini, saya ini orang yang amalannya kurang, ibadahnya pas-pasan, gitu kan. Jadi ya kita itu kan seperti dengan lingkungan yang kita deketin, kita tempati gitu. Makanya sesering-sering mungkin lah saya suka deket sama orang alim, kayak sama Salim. Ya supaya kan kalau berteman kan kali-kali aja insya Allah di hari akhir kan diingatkan sebagai sahabatnya, kalau gitu aja lah. Tapi memang itu penting sekali, memang circle itu, cinta kepada orang soleh itu Pak Rektor ya. Cinta kepada orang soleh walaupun kita nggak soleh kan. Betul. Gitu. Dan itu penting. Dan memang, saya sadar, saya di situ itu. Saya termasuk yang nggak soleh. Saya juga amalnya kurang. Makanya harus mendekat-dekat sama orang alim, orang soleh. Termasuk Habib Salim. Itu apalagi saya Bib, murid magang begini Bib. Cuman harus cepat-cepat saya pensiun jangan terlalu lama. Karena sebanyak balebek Tapi Bib, kalau melihat wajah Pak Rektor memang kelihatan nggak suntuk nih. Nah, saya penasaran Pak Rektor. Kira-kira Pak Rektor kalau lagi sibuk-sibuknya kerja, biasanya Pak Rektor healingnya kemana? Kalau bahasa anak Gen Z sekarang kan healing, kita kemana? Nah, kalau saya itu memang dari dulu, dari muda, saya memang senang olahraga. Gitu ya.
Saya senang olahraga, sehingga memang katanya sih orang yang senang olahraga itu kan imunnya bagus, indeks kebahagiaannya meningkat. Kalau ditanya healing gini, oke, healing dengan mengambil jeda waktu tertentu untuk supaya kita sedikit rehat itu penting. Dan saya sebenarnya nggak susah-susah amat. Biasanya di rumah saya ciptakan kondisi yang saya merasa nyaman sambil ya refleksi diri sedikit gitu. Itu buat saya udah cukup. Atau kadang saya lebih suka untuk santai. Healing saya itu saya termasuk santai. Ngajak orang-orang yang dekat dengan saya untuk kumpul, makan bersama. Itu buat saya sudah sesuatu healing. Yang paling ekstrim misalnya gini. Lagi suntuk-suntuknya nih di kantor. Datang jam makan siang, maka saya akan mengajak beberapa sahabat dekat saya untuk makan bersama. Nah, di situ kita bisa bercerita apa aja, gitu ya, bercerita, ngambil hikmah baiknya. Biasanya udah fresh lagi. Misalnya kalau misalnya saya lagi itu, saya ngajak anak saya kopi berdua. Kadang kalaupun saya nggak perlu ngomong, dengerin aja deh dia ngomong, dia ceritain apa aja, saya udah seneng gitu. Artinya kadang-kadang kita terlalu muluk-muluk lah ya. Kadang-kadang healing harus ke sini, ke sana, butuh biaya. Padahal enggak. Padahal kita cukup berpindah sesaat gitu. Dari rutinitas yang biasanya ke kegiatan lain yang jarang kita lakukan, tapi itu cukup menyenangkan. Paling ekstrim ya kalau saya misalnya sebulan sekali berusaha baca maulid di rumah. Itu buat saya healing juga sebenarnya. Betul. Itu buat saya healing juga. Sebenarnya banyak orang yang tidak bahagia sekarang, Pak Rektor. Mereka terlalu banyak menggantungkan kebahagiaan itu kepada banyak hal. Ya. Akhirnya nggak bahagia. Betul. Ada orang yang bahagia cukup dengan minum kopi. Ya. Ada bahagia orang cukup dengan maulid. Ada orang bahagia. Ya. Karena terlalu banyak menggantungkan banyak hal, akhirnya dia nggak bahagia. Betul. Feelingnya harus yang sesuai dengan keinginan dia. Jadi seolah-olah kita dibangun oleh paradigma, bukan apa-apa lah. Kita bekerja panjang, bulan suntuk nggak apa-apa. Nanti ngambil waktu 1 minggu healing baru fresh, enggak begitulah. Padahal itu kan nggak akan pernah habis gitu. Healing itu kan anytime, sesaat, setiap kita butuh. Dan yang healing terbaik sebenarnya kita ya kalau mau jujur ya, sehari semalam kan kita sudah diberi waktu 5 kali healing sebenarnya. Allah Akbar. Itu kan paling jelek kali itu. Healing paling itu udah healing paling top. Ya orang pasti bahagia. Iya, sudah minimal 5 kali itu. Paling enggak kalau kita ya seminggu sekali. Ada yang aneh kan kalau kita dalam yang sehari 5 kali itu, kemudian setelah itu terus hati kita masih suntuk, itu pasti ada yang salah. Ya. Plus yang seminggu sekali itu mestinya kan happy. Ya. Saya orang yang sejak dulu termasuk senantiasa happy di hari Jumat. Hari Jumat. Iya, jadi saya kalau menyongsong hari Jumat itu lebih sejak kuliah itu saya bahagia. Dan saya selalu dalam tanda petik ya menyenangkan diri saya kalau apalagi setelah habis sholat Jumat. Jadi setelah kuliah itu dulu saya akan menyiapkan bacaan yang saya suka, makanan yang saya senengin di hari Jumat itu. Jadi itu kan. Dan ini memang kebiasaannya para solehin begitu. Mereka itu hari Jumat itu memuliakan, mereka bikin seperti hari raya dalam sepekan itu di hari Jumat. Hari Jumat. Kan sebenarnya kan. Jadi artinya gini, jangan sampai kita terjebak dalam stigma healing, tetapi seketika melakukan healing itu sendiri tidak banyak manfaat sebenarnya yang kita peroleh. Kadang-kadang abis melakukan itu hampa malah hatinya. Satu hampa. Iya. 2 himpit ketika menghitung pengeluaran yang dikeluarkan pada saat healing. Itu sebenarnya poin utamanya adalah itu. Kadang-kadang itu yang terjadi. Nah harusnya makanya itu kembali lagi ke diri kita kan. Kapan kita merasa cukup? Bukan sebenarnya kan cukupnya bukan dengan kegiatannya, tapi apa yang kita rasakan. Ya kita berdoa aja. Sehari udah 5 kali, seminggu ada sekali, setahun ada sekali kan. Setiap bulan seperti contohnya Ramadan yang sudah kita lewati kemarin. Ya kalau diberikan kesempatan berangkatlah ke tanah suci. Itu lebih penting lagi. Ini jadi pertanyaan. Kenapa Pak Rektor itu setiap Ramadan itu suka berangkat? Artinya bukan juga setiap Ramadan, tapi kebanyakan beberapa tahun ini kan memang sering berangkat bulan Ramadan. Rahasianya apa kira-kira Pak Rektor? Aduh, kalau ini pertanyaan jawabannya jadi agak serius dikit nih kalau mau ditanya niat yang sebenarnya Nggak apa-apa. Kalau niatnya kan gini. Saya itu memang pertama kali menjalankan ke tanah suci, menjalankan ibadah umroh itu Bib, itu bukan di bulan Ramadan. Oh, awal Pertama kali. Itu bukan Ramadan. Ya. Tapi
di kedua, ketiga itu langsung Ramadan terus. Yang kedua kali umroh itu Ramadan pertengahan, yang ketiga malah Ramadan akhir. Ini bukan sama sekali untuk haria atau apa, bukan. Ini kan kita niat baik untuk menjawab. Karena ketika saya mendengarkan hadis itu rasanya buat saya itu luar biasa gitu. Ketika dikatakan bahwasanya ketika seorang umatku melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan pahala seperti berhaji bersamaku. Itu benar-benar, kata Rasulullah itu benar-benar, itu buat saya benar-benar sesuatu gitu ya. Sesuatu, karena apa? Kita ini jauh lah. Rasulullah itu manusia sempurna kan gitu. Ya kita ini dari amalan Nabi juga jauh banget. Dari sisi waktu juga rentang jauh banget. Pingin dicintai Nabi juga ya harus berdoa siang malam yang kenceng. Kalau mencintai Nabi pun harus kita pupuk, kita bangun semaksimal. Paling tidak dengan itu kan beliau sudah menjamin bersama siapa menjalankan umroh di bulan Ramadan, maka dia seperti berhaji bersamaku. Kapan lagi gitu? Bersama Rasulullah. Iya, kita berhaji bersama Rasulullah. Jadi itu buat saya itu sesuatu gitu. Dan itu saya bangun itu pelan-pelan. Saya kemudian bersama istri saya ajak, juga bersama anak-anak saya, sahabat-sahabat saya, orang dekat-dekat saya. Akhirnya saya berikan motivasi untuk ayo. Dan termasuk saya alhamdulillah untuk berumroh di bulan Ramadan. Bulan Ramadan saya pernah alhamdulillah. Tapi kita juga harus harus rasional lah. Jadi ketika ada teman gitu mengajak anaknya masih kecil ketika pertama kali umroh, saya bilang jangan Ramadan lah. Karena itu berat. Kasihan anaknya kalau pertama mendapatkan kesan di tanah suci sudah berat kan gitu. Tapi itu bagian tadi. Tanah suci itu kan healing terbaik sebenarnya. Nggak ada healing yang lebih baik dari itu, Masya Allah. Nggak ada. Dan kita bersyukur gitu menjadi umat Rasulullah yang mempunyai, sebenarnya udah dipandu gitu. Healing terbaik. Cuman kadang kita suka milih healing yang lain gitu kan. Iya, Masya Allah. Maka yang setelah itu kata Habib tadi, kadang hampa, kadang himpit. Masya Allah. Alhamdulillah, ini perbincangan sudah lumayan panjang juga ini perbincangan sama Pak Rektor. Alhamdulillah Pak Rektor sudah meluangkan waktu ke tempat kami, Pak Rektor. Saya yang terima kasih sudah diajak Habib. Karena kalau diskusi sama Habib ini kan nggak pernah pendek. Ya Allah, pasti panjang Pak Rektor. Pasti panjang, nggak terasa udah dini hari. Saya ini kalau sama Pak Rektor sudah bicara, Masya Allah, temanya bermacam-macam. Dari satu saya tema banyak dapat ilmu kalau diskusi sama Habib. Apalagi saya dapat ilmu dari beliau, Masya Allah. Itu saya bilang tadi, penceramah yang sedang menyamar jadi rektor. Enggak lah. Itu dia. Untung ada gelar tadi, ASEAN Eng. Kalau nggak ada, itu dia. Jadi tadi kita lagi bincang-bincang lihat profil Pak Rektor, ada taman ASEAN Eng. Apa ASEAN Eng ini apa? Jadi langsung bilang avatar. Masya Allah. Nah mungkin Bib sebelum penutup Bib, mungkin pengen Pak Rektor mungkin bisa ada pesan dan kesan atau pesan lah buat mahasiswa-mahasiswa Pak Rektor sendiri mungkin yang nanti lagi nonton, kira-kira apa nih tips dan trik buat mereka menjalankan Ramadan sambil kuliah. Kemudian insya Allah juga untuk motivasi mereka untuk sukses, belajar yang betul. Sebagaimana Pak Rektor yang masih muda alhamdulillah sudah meraih beberapa nikmat dari Allah Ta'ala alhamdulillah. Yang pertama, sebagai generasi muda, kita tidak boleh menjadi orang yang gampang mengeluh. Karena Nabi sudah bilang kan, pun kita susah jangan ditunjukkan. Nah sekarang kan kita nggak berlomba-lomba gundah gulana sedikit tampilkan di medsos. Padahal kita hanya gundah oleh hal sepele misalnya ya. Jadi yang paling penting itu jangan mudah berkeluh kesah. Kemudian ingat kita berada pada periode emasnya. Seorang pemuda itu kan sebenarnya ada di periode emas. Maka optimalkanlah keadaan itu dan maksimalkanlah untuk semua potensi dirimu ke hal-hal yang baik. Dan yang tidak kalah penting yaitu banyaklah berbuat baik dan jadikanlah dirimu sebagai orang yang bermanfaat di lingkunganmu. Karena ketika kita berada di satu lingkungan yang keberadaan kita sudah tidak diinginkan oleh lingkungan itu, betapa meruginya kita. Tetapi kalau selama diri kita selalu menjadi pribadi yang diinginkan, dirindukan pada lingkungan ekosistem di mana saja kita berada, insya Allah kita akan menemukan banyak kebaikan ke depan.
Masya Allah. Rektor ya. Alhamdulillah. Sudah banyak. Terima kasih banyak. Terima Pak kasih Rektor. Habib Salim. Semoga Terima ini kasih. bisa memberikan motivasi ke teman-teman, ke kami juga. Alhamdulillah. Yang masih muda, 17 tahun setengah. Iya. Insya Allah. Ya beda dikit lah. 21 34. Baik, insya Allah mudah-mudahan semakin semangat Ya, ya, amin. menjalankan Ramadannya, insya Amin, Allah. amin. Dan jadikan insya Allah Ramadan yang paling terbaik. Kalau Amin. misalkan teman-teman di luar sana, Ramadan terbaik dan terakhir. Ya. Bisa jadi kita nggak jumpa lagi Ramadan tahun depan, Pak Rektor. Insya Allah. Terima kasih Pak Rektor. Terima kasih. Sudah meluangkan waktu ke Terima tempat kasih. kami. Insya Allah jangan bosan-bosan. Baik, siap Bib dengan senang hati mah. Allah. Kalau diperintah alim ulama mah kita siap-siap aja. Sebenarnya Pak Rektor ini kurang enak badan, kurang fit sebenarnya. begitu. Iya, tapi alhamdulillah. Siap. Itu tadi hati, Hati. Itu kuncinya, Bib. kuncinya hati. Baik, Ya, terima kasih. Sip. Ayo, Bib. Ayo, Ayo. pulang. Makasih Bib, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.